Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di hita di parsaurata di minggu sadarion. Imasian pesalmen bidu 10 pitu ayat sada sahatu onom. Mazmur pasal yang ke-17 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Hujahama di hata batak sonom madidok. Tangiang ni si Daud. Saitangi ma hasitongan ali Jehovah. Tangi homma alu-alukon. Saitare homma pinggolmu tutangiakon siap bibir na somar pangaci. Sai dapotan maau sian bohim. Sai ditatap matamma hasitongan. Nungga didodohoro haki. Ditikirho borngin nai. Dilalaho doau. Hape dangadong jupakko. Hupapangi do akka pikiraku asaunang mangalaosi pamangakku. Sai marjaga doau di lakka-lakka ni jolma si pangarupa. Diakka pabahenan ni jolma dopak hata ni pamangammu. Sai ihut lakka-lakkaku do akka bogasmu. Dang mauraor pangalakkaku. Sai hodo hupa jow-jow. Ai dia lusi hodo au ale di bata. Sai tarehom ma pinggolmu tu au. Tangim mohomma hatakon. Saya juga akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Barangkali masih segar dalam ingatan kita pesan khotbah di minggu yang lalu. Ipola ni jamita. Na tabigi di minggu rogate. Na di hari minggu. Ima minggu tangiang. Na pabuahon hinarikot ni tangiang. Di ngulu ni akan aporsea. Betapa pentingnya doa dalam hidup orang percaya. Karena doa adalah nafas kita. Hidup orang percaya tidak boleh lepas daripada doa. Itulah yang juga diberitakan melalui firman ini. Tangiang nisi David. Doa Daud. Artinya seluruh rangkaian kata-kata, seluruh rangkaian kalimat yang kita baca atau kita dengarkan dalam nas ini tadi adalah doa daripada Daud. Di mana Daud memohon pertolongan supaya Tuhan memperhatikan keadaannya yang sulit. Supaya Tuhan memperhatikan penderitaannya. Supaya Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perjalanan daripada Raja Daud, sangat sering dia jatuh kepada keadaan sulit. Sangat sering dia mengalami situasi yang menyakitkan. Situasi yang genting. Situasi yang mengancam jiwanya, yang mengancam nyawanya. Apalagi ketika Saul mengejar dia
dan ingin membunuhnya. Seluruh pasukan, seluruh orang-orang daripada Saul berusaha untuk menangkap dan membunuh Raja Daud. Dia telah melarikan diri mulai dari Nob, kemudian ke Akis, kemudian ke Adulam, ke Moab, ke Kehila, ke padang gurun Zif, bahkan sampai ke Maon. Kemanapun Daud pergi, tidak pernah lepas dari kejaran Saul dan musuh-musuhnya. Hirana subui biadong dalan lahomalua si Daud sian pangaliliun ni musuhi. Hirana subui biadong jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh Daud kalau dari pikirannya atau kekuatannya sendiri. Padahal seperti yang kita ketahui, sebenarnya tidak ada kesalahan apapun yang pernah dilakukan oleh Daud kepada Saul. Tangadok keana salah nahurang di mana maradok pun si Saul. Bahkan sebaliknya kehadiran Daud sebenarnya membawa keuntungan, membawa kebaikan bagi Saul. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang tentara atau panglima yang terlatih, dan dia sangat sering memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin, melawan Goliat, seorang yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Sadok mabuan nauli do sa sitongna, mabuan na denggad do anggo kehadiran ni si Daud maradopon si Saul. Apalagi kalau Saul dirasuki oleh roh jahat, molo disonggopi tod dinahodar si Saul, isi do na pabalupon si Daud do marhite-hite hasapina melalui permainan musiknya dia menenangkan Saul ketika Saul dirasuki oleh roh jahat. Artinya tidak ada yang buruk, tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh Daud kepada Saul. Alai puasa sape songoni sugoni rohani si Saul maradopo si Daud. Mengapa Saul begitu membenci Daud? Apa penyebabnya? Dasoholan kecemburuan. Tidak ada yang lain selain kecemburuan. Mulai ditiki maredea kaparopuan di Israel, ngolotajaha di Samuel 10 ayat 7. Para perempuan Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya masih lebih banyak musuh yang dikalahkan oleh Daud daripada Saul. Om mamabain jut rohana, om mamabain mangiburu ibana, sugo marohana maradopon si Daud. Apalagi mamuse dung adong penolakan siatonga-tonga di bangsa Israel. Ada penolakan dari bangsa Israel untuk tidak menerima Saul lagi menjadi raja. Dan akhirnya Samuel, seorang nabi Tuhan, mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Soi nama sogoni rohana, soi nama marsigorgor di bagasar rohana, soikon takuponna jala bunuhon si Daud. Betapa tertekannya sebenarnya Daud, betapa sulitnya situasi yang dihadapi oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sekalipun situasi yang dihadapi oleh Daud begitu menyulitkan hidupnya, apa yang dia lakukan? Bagaimana responnya? Itulah yang akan kita lihat dalam nas ini. Yang pertama, dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memperhatikan perkaranya. Idona king didok ibana tangi homma hasitongan ali jahuba, tangi homma alu-aluku, sai tare homma pinggolmu tutang yakon ninna. Perhatikanlah perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dia percaya akan kuasa Allah. Dia percaya akan kemampuan Allah, bahwa Allah mampu melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dia tidak mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan saja.
Dia sangat menghidupi firman yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 yang mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Porsea matu de bata unang marpangusadean tu pikiranmu sendiri. Omma parsiajaran da parjolo nabu ita putihi sia turpukora kamang dohot inang. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, berserulah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan apa yang kamu miliki. Sebab apapun yang kita miliki tidak akan pernah menjawab kita. Porsiado hamuisi. Apapun yang kita miliki tidak akan pernah memberi jawaban kepada kita. Mengapa? Karena itu semua mati. Mati dosa luhut nai dang boy mangalusi, dang boy makkatai i. Ido nama asa tong ditong-tongan ibang so Israel. Ditiki mardalan na sida sial Mesir menuju Kanaan keluar dari Mesir. Mereka membuat patung lembu emas. Sailoja na sida manoba, sailoja na sida marsorak-sorak. Asa di lehon lomo ni rohana sida, alai sahat tu sadia leleng dia to ina sida patungi tuk sohya boy na sida dia lusi. Tidak akan pernah memberi jawaban, tetapi sebaliknya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa berbicara, Tuhan yang bisa mendengar, Tuhan yang bisa menjawab apapun seruan kita. Karena itu jangan andalkan apa yang ada pada kita. Sekarang ini banyak orang yang mengandalkan kemampuannya dalam menghadapi kesulitan. Banyak orang yang mengandalkan hartanya. Banyak orang yang mengandalkan ini dan itu, yang semuanya itu tidak akan pernah memberikan jawaban. Alani i tu de batama pasahat sude situasi hamaolon namasa di tonga-tonga ni ngoluta. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan sebab dia percaya Tuhan akan mendengar doa dan akan menjawabnya. Percaya, yakin, memiliki iman, itulah senjata Daud untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Penuh keyakinan, penuh kepercayaan, jangan ragu. Unang ragu, unang ganggu hita. Pasahaton holsota, pasahaton jujutta tu debata. Alaina jujut masa aduh tahe. Keraguan. Kita sering ragu. Kita sering meragukan doa-doa kita. Jujut do hita ganggu. Buah do naeng. Tangi honon di debata do. Songon sahalak amai kan. Manang ina dinamartang yang ibana soina ma menggebu-gebu. Oleh Tuhan, pos dorohan nami, ikut tangi honom mudo tang yang nami. Dan teman-temannya juga yang mendengar. Oh iya, terberkati saya mendengar doanya. Alai holan amin ninna. Amak tahe. Buah doa teh. Tangi honon di debata dui. Amak tahe. Hai sau don noni. Alai na king martangyang soina ma pos ni rohana. Duk sidung imana martangyang, dia sendiri yang meragukan doanya. Apakah Tuhan akan mendengar nanti doa kita? Apakah Tuhan mau memberikan apa yang kita minta? Itulah yang sering terjadi. Oleh karena itu kita diingatkan melalui nas ini, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Karena sebelum kita meminta pun sebenarnya Tuhan sudah tahu. Apalagi ketika kita meminta dan itu kita minta dengan penuh kepercayaan. Maka firman Tuhan berkata dia akan mendengar. Dia akan menjawab seperti topik minggu kita. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Alusan ni debatado. Sudah tangyak tai, jojo tai. Ido na pinatupa ni Jesus ditiki martangi yang ibana. Ditiki na laho pahehehon si Lazarus. Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Huboto do, say natangi honom mu doau. Boy do adong hapor siaon na songoni di hita.
Ditik kina martangiang. Sok-songoni di Markus 10 24 didok. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Ada di situ kata percaya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kepercayaan begitu penting dan sangat-sangat penting. Dan itulah inti atau pokok utama kekristenan, iman, kepercayaan akan diberikan oleh Tuhan ketika kita mengimani dan mempercayai seruan kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, soi nama porsiana ibana tu debata, dia begitu percaya, menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa bisa dia memiliki kepercayaan seperti itu? Bahasa buya dong hapor siaun nasongoni sian si Daud. Di patorang mai di bagasa trupukon ala si Daud ima halak natigor di adopan di debata. Jadi selain Daud mengenal Allah yang adalah maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang mampu menjawab segala seruan orang percaya, dia juga mengenal dirinya, siapa dirinya. Di tadda ibana do dirina, di dok ibana natigor doau, saya adalah orang yang benar. Ada 3 kriteria dari kebenaran Daud dalam nas ini. Yang pertama adalah bibirnya benar, perkataannya benar. Di do ibana na king di ayat sadai, saya tarehom mapinggolmu tutang yakon, siap bibir naso marpangasi. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Nakpe do iso bibir, nabar lapatan doi lidah atau perkataan dan ucapan kita. Ucapan, perkataan daripada Daud tidak ada tipu muslihat. Dangadong disi marpangaci. Tidak ada penipuan. Dia selalu memperkatakan perkataan yang benar, ucapan yang benar. Modo tabereng di Jakobus, di patorang do disi di Jakobus tolu, lidah adalah indra atau anggota tubuh yang kecil dalam tubuh kita. Tetapi dikatakan di situ kuasanya sangat besar. Bahkan kuasanya disamakan seperti api yang bisa membakar seluruh kota. Karena itu begitu berbahayanya sebenarnya lidah kita, ucapan kita. Kalau kita salah mengucapkan kata-kata kita. Yakobus 3 juga mengatakan seluruh binatang buas bisa dijinakkan, tetapi hati-hati dengan lidah. Sangat sulit atau bahkan tidak bisa dikuasai atau dijinakkan. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor, tetapi pakailah kata-kata yang membina, yang memberi pertolongan, sehingga itu akan menimbulkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mendengarnya. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan perkataan. Hendaklah perkataan kita selalu benar, jauh daripada dusta, jauh daripada penipuan. Hape molo tabereng nuaingon ala ni bebas nate madok hatai mengetik di media sosial dengan bebatasan. Begitu gampangnya sekarang manusia mengucapkan kata-katanya, mengucapkan sindirannya melalui media sosial, mengucapkan fitnahannya, dusta, sehingga banyak orang yang tersakiti, bahkan banyak orang yang harus menderita oleh karena itu. Aididok fitnah lebih kejam daripada membunuh. Godang halak na manarita, menderita. Holan alani bebas nan waeng madok hatai. Dangadong be marrem. Tidak ada lagi batas-batas. Berita bohong pun itu, dusta pun itu, orang tidak lagi berpikir kebanyakan sekarang ini.
Alani didok marhita-hita turpukon supaya seruan kita didengar oleh Tuhan. Peliharalah ucapanmu, peliharalah lidahmu, perkataanmu untuk selalu benar, supaya memberkati bagi orang lain. Yang kedua, selain perkataannya benar, hatinya juga benar. Nung ngadidodoho rohaki, ditikirho bornginnainina. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Daud rela Tuhan memeriksa hatinya. Paresoma rohakon, sulik kiti, dodo, ati nadong dapot manang jupang na sudinggan. Engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku juga tidak terlanjur. Jadi selain menjaga lidah atau menjaga perkataan, menjaga hati juga tidak kalah penting, tetapi sangat penting. Karena apa? Kedua-duanya adalah sangat berhubungan. Apa yang kita ucapkan pasti berasal dari hati kita. Apa yang kita lakukan pasti bersumber dari apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Artinya, hati kita adalah sumber dari segala tindakan kita, sumber dari segala perkataan kita, ucapan kita. Karena itu selain memelihara lidah tadi, kita juga diingatkan memelihara hati supaya selalu benar. Di Filipi 4 dikatakan ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kita harus memelihara hati. Di Matius juga pasal 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah marnida debata. Dada holam marnida. Alai moloidok marnida pajupang dohot debata. Jala marsaur dohot debata. Ada persekutuan yang baik dan Tuhan akan memperhatikan dan menjawab seruan orang-orang yang hatinya benar. Bagaimana memelihara hati? Apa yang menyebabkan hati kita sering tidak baik atau tidak enak? Sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu kita harus bijak. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jangan izinkan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarmu menyakiti hatimu. Jadi si anak kana masa di homeliak taido, naboy mempengaruhi rohat taon, gabe hurang denggan, hurak tabo marnidadongan, dohot lanak kana asing. Alani idok naking diam sali unang loasi sude menggugay roham. Jangan izinkan. Bukan berarti tidak peduli kepada peristiwa yang ada di sekitar kita, tetapi bijaklah, saringlah mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan biarkan yang tidak baik merasuki hatimu, tetapi biarkanlah yang baik. Pikirkanlah selalu yang baik dalam hatimu, dalam pikiranmu. Yang ketiga, Daud menyadari bahwa dirinya adalah benar sebab langkah-langkahnya benar. Dang mauraur pangalakakku ninna. Sai marjaga doau di lakka-lakka di jolma si pangarupa. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Lakkana. Jadi tulu nakking parjolo hata manang bibirna. Paduahon roha dungi lakkana. Dia tidak pernah melangkah ke jalan yang tidak benar, jalan yang menyesatkan. Walaupun orang-orang di sekitarnya melakukan kejahatan, berjalan di jalan yang jahat, berjalan di jalan yang menyesatkan, tapi Daud tetap bertahan untuk berjalan di jalan yang benar. Songsongoni donang hita di paingot marhita turpukon. Berjalanlah selalu bersama Tuhan. Berjalanlah selalu di jalan yang benar.
supaya Tuhan mendengarkan seruan kita. Akamang dohot inang na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do, molo adong pengakuan na songonon siyan si Daud. Boy iba na magkatidakon ise do diri na tu debata. Boy barani iba na madok partigor doaw. Bahasa boy adong habarani songoni ala memang ido diulahon. Naung diulahon iba na do sude hati gorani. Asa porsia iba na madok, yakin iba na madok partigor doaw tangi honom mu doaw. Nuaing boha do hita akamang dohot inang. Molo isukun nuaing isi do hanamu na barani jongjong nuaing madok di julu ni debata partigor doa Tuhan. Isi masyak kita. Molo disukun nuang isi ma barani siak kamu jongjong siapa yang berani berdiri sekarang di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Aku adalah orang yang benar. Maka aku percaya Tuhan mendengarkan doaku, mendengarkan seruanku. Molodang barani dope hita tahabarani homma dengan cara yang tiga ini tadi. Berjalan bersama Tuhan, perkataan kita benar, ucapan kita benar, langkah kita juga benar. Jangan pernah mengikuti langkah orang yang sesat. Jangan pernah menutupi kesalahan kita. Nuaing nalasar rohatta moloso di botodongan hasalata. Kita senang kalau orang lain tidak tahu perbuatan jahat yang kita lakukan. Melodangi boto inattai ahana yula matai hasalaan. Hodang di boto inna. Suang-suangani inattai tang di boto amattai. Mekkeli bagasar rohana. Hahaha. Tang iboto amat takut ninna. Songoni nang kada dana pe ngamerga busibana tu hita. Alela so taboto tang di boto makku doh bapakku. Las rohatta. Alai unak salah hita. Di boto debatado sude na taulahoni. Di boto debatado sude na masa di ngolutta ahana di bagasan pikirata, ahana di bagasan rohatta. Aria borngi pe di boto ibana. Alanido barani nakik si daw madok didodo hodo rohakku ditikir ho borngin nai. Engkau menyelidiki aku, menguji hatiku, memeriksanya waktu malam. Karena lebih sering manusia pikirannya kemana-mana ketika malam. Melodung borngid do. Di sido boy godang kasakap-sakap na hurang denggan. Halamolo arian lalap do peiba na mangula-ulaon na. Anania kamang dohot inang dipaingot dohitan waeng aha pinataula aha pinata adopi dang malua sian parnidaan ni debata dang malua sian pamerengon ni debata. Semua itu tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Oleh karena itulah jagalah hatimu, jagalah perkataanmu, jagalah juga langkahmu. Maka apapun yang kita minta, maka apapun yang kita serukan, apapun yang kita doakan, firman Tuhan berkata, Dia akan menjawab, Dia akan mendengar. Tarlumobi muse tabbalas ni rohata. Alani Yesus Kristus naung mangurupi kita, mabain dirina, gabi dalatta. Marsaur dohok debata. Setelah Yesus mati, maka disitulah tirai bait suci terbelah. Mariba mahire-hirei. Danga dong bebatas sa sitong na pangiduat tatu debata. Nunga di bahen ibana dalan. Alani tajalo maibana. Tajalo ma Jesus Kristus. Jalamian maibana di ngulutta. Mian matong hita di bagasan ibana. Songon edden ni paduan suara pria naking. Sungguh luar biasa dan memberkati. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Saya tahu itu dari Mazmur 23. Sekalipun aku dikepung oleh pasukan yang besar, molotapar rohahon naking hata-hatan yedding, aku tidak akan gentar karena aku percaya. Jala sidau dotong
nama nurati. Dia memang benar-benar percaya kepada Tuhan. Alai ahama nadi ingit tonibana. Apa yang saya inginkan, dikatakan tadi dalam nyanyian itu, yang saya inginkan hanya satu, diam di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Atong mangulu mahita di bagasan Tuhani, miam mahita di bagasan ibana, jala ibana di bagasak kita, asa marlas ni roha hita, ditangihon jala dia lusi jujuta. Amen martangiang mahita. Mauliate matuhan Jahuba amanami, nungataruli hami di hatam menabadiai, dilehoko hagugu di hami marhite hatam menabadiai, dohot hapor seaun na tugu, pabua akahalak partigor, say na ditangi hokodo, molo jauh-jauh na sida tuho. Atong Tuhan, saymian maho di hami jalamian hami diho, suang-suangani hatam naung hubegi hami. Asa markuku hami Tuhan, mangaramoti diri nami, mangaramoti ngulu nami. Asa toktong di bagasan hati gorak kami, mangulu jala mangalaka, huhut marparange nang makkataipe. Asa manang sari-hari hami jauh-jauh tuho, mangido pagidoan nami martangi yang tuho. Porsea hami Tuhan, alusammu jala lehonommu aha na upangido hami di bagasan tangyang nami, alusammu hami Tuhan. Asiroham Tuhan, bolokon sian roha nami, roha ganggu, sipata ganggu hami Tuhan di huasom, dohot di tangyang nami pe, gabi jujut dang hujalo hami alus ni tangyang nami i. Alani Tuhan, suruh matodim to di parbadia di hami, mabolokon roha biar, mabolokon hagangguan ni roha, alaya sa disulukon hatugun ni haporsiaon, iman, kepercayaan, asa marpos ni roha hami Tuhan di huasom, dang marpos ni roha hami tu pikiran nami, manang tuna adong di hami. Pasu-pasu ma Tuhan ruas ni huriam, marlas ni roha di bagasan sadarion, marsaur di bagas muna badiaon, pasu-pasu sudia ka naniula ni ruasmu, asa toktong majadi hobar tulomo ni roham, gabelas ni roha dinasida Tuhan, mamuji pasangapon guar muna badiai. Pasu-pasu nang sude pakobasion ni huriam, asa mardalan hobar tulomo ni roham, pasu-pasu sudia ka parhaladom di dalam makobasi ulaon nang pinasahat mi, asa margugu sude parhaladom mamaritahon barita haluaon nasian hoi tu huriam doho tu nahumaliangna. Atong Tuhan, saat diho mahami doho diari sadarion, jalo mahami di bagasan Kristus Yesus, martangyak kami tuho. Amin.